Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah satu, memahami mengenai jenis obat bronkodilator, farmakokinetik, farmakodinamik, posologi, dan dosisnya. Yang kedua, memahami pemilihan obat dan peresepannya. Obat yang digunakan pada asma bronkial ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah obat pelega atau disebut bronkodilator, dan yang kedua adalah obat pengontrol. Kita bahas yang pertama mengenai bronkodilator. Apa itu obat bronkodilator? Bronkodilator adalah obat yang memperlebar lumen bronkus. Bronko berarti bronkus, dilator artinya obat yang membuat dilatasi atau memperlebar lumen bronkus. Ada beberapa obat yang termasuk dalam golongan bronkodilator, akan kita bahas satu persatu. Berikut adalah golongan bronkodilator. Yang pertama adalah beta-2 agonis, antikolinergik, derivat xantin, dan adrenalin. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai beta-2 agonis. Oke, sekarang bagaimana cara kerja dari beta-2 agonis ya? Kita pelajari bersama. Jadi ini kalau kita lihat di sini ada struktur bronkus. Ini adalah lumen, kemudian dilapisi oleh mukosa. Kemudian di sini ada struktur otot, ya otot polos bronkus. Nah, disinilah tempat bekerja obat beta-2 agonis, yaitu pada sel otot bronkus. Jadi secara fisiologis ini adalah kita ibaratkan otot bronkus ya, ini dalam posisi kontraksi ya, pendek. Jadi kalau kontraksi itu ketika otot polos bronkus itu berkontraksi, maka akan mempersempit ukuran dari lumen ya. Nah, secara fisiologis di dalam tubuh kita itu ada sistem saraf simpatis ya. Dia akan mengeluarkan senyawa endogen yaitu berupa adrenalin atau sering juga disebut epinefrin. Nah, reseptor daripada adrenalin atau epinefrin itu disebut reseptor adrenergik. Nah, di otot bronkus ini banyak terdapat reseptor adrenergik beta 2. Ya, banyak sekali reseptor adrenergik beta 2. Nah, ketika adrenalin atau epinefrin tadi berikatan dengan reseptor, maka akan mengaktifasi reseptor ini dan akan menyebabkan dilatasi daripada otot. Oke, itu adalah secara fisiologisnya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja obat agonis? Tadi saya sebutkan di awal bahwa agonis itu adalah obat yang atau senyawa yang mempunyai efek yang sama dengan senyawa endogen. Dalam hal ini adalah dengan adrenalin. Jadi ini yang hijau ini adalah kita ibaratkan obat dari beta-2 agonis. Dia berikatan dan akan mengaktifasi ya reseptor tersebut dan terjadi respons seluler sama seperti senyawa endogen yaitu dilatasi daripada otot bronkus. Nah, dengan otot bronkus yang berdilatasi ini akan dapat memperlebar lumen daripada bronkus. Sehingga ketika lumennya itu melebar, tentu saja proses inspirasi dan ekspirasi akan terjadi lebih lancar, ya. Karena pada penyakit-penyakit tertentu di mana terjadi bronkokonstriksi, lumen bronkusnya itu mengecil, maka proses pertukaran udara itu tidak terjadi secara optimal. Nah, kalau kita lihat lagi proses pernafasan yang tidak optimal itu bisa menyebabkan
kondisi misalnya terjadi hipoksia dan permasalahan yang akan mengganggu homeostasis tubuh kita. Baik. Nah, sekarang apa saja obat yang termasuk dalam golongan beta-2 agonis? Nah, berikut adalah tabel dari beta-2 agonis. Dibedakan berdasarkan onset kerja. Ya, onset kerja itu adalah mulai obat itu bekerja. Jadi kalau onset cepat artinya dalam hitungan detik hingga menit ya, itu obat itu sudah menimbulkan efek. Sedangkan jika lambat, maka obat itu membutuhkan waktu menit hingga hitungan jam atau bahkan beberapa jenis obat lainnya membutuhkan waktu hingga minggu, hitungan minggu. Baru obat itu menimbulkan efek. Kemudian dibedakan juga dalam hal durasi. Durasi ini adalah lama kerja. Artinya mulai dari onset kerja, efek mulai timbul hingga efek itu mulai hilang, itu berapa lama obat itu bekerja. Nah, di sini durasi ini dibedakan kerja singkat dan kerja lama. Maksudnya kerja singkat, durasi kerjanya ya singkat, misalnya dia hanya dalam hitungan menit hingga jam. Sedangkan kalau lama ini dalam hitungan jam hingga hari atau bahkan minggu. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah apabila kita menginginkan obat itu segera menimbulkan efek ya, karena misalnya pada kondisi-kondisi yang membahayakan, membutuhkan pertolongan yang lebih cepat, maka kita harus memilih obat yang onset cepat dan durasinya singkat. Ya, ini sebagai contoh ada fenoterol, procaterol, salbutamol atau albuterol, terbutalin, dan pirbuterol. Nah, sedangkan untuk yang durasi lama ini ada formoterol dan salmeterol. Ya. Kita pada saat, sebagai contoh kita ambil pada saat serangan asma ya. Pada saat serangan asma kita membutuhkan obat yang onsetnya cepat karena kita ingin mengatasi kondisi sumbatan nafas tadi yang diakibatkan oleh bronkokonstriksi, dan kita ingin yang durasinya singkat karena tentu saja kalau obat itu dia efeknya lama ya, itu dibutuhkan untuk yang mekanisme patogenesisnya itu yang sifatnya memang lama juga. Sedangkan pada saat kondisi serangan kita hanya membutuhkan efek yang singkat ya. Karena begitu sudah dapat diatasi ya, kita harapkan obatnya tidak lagi bekerja. Karena kita ingat bahwa obat itu kan akan punya efek samping yang dapat mengganggu sistem homeostasis tubuh kita. Jadi sebaiknya kalau memang sudah tidak diperlukan bagi tubuh ya kita akhiri efek kerja obat tersebut. Nah, untuk yang kerja lama ini sering disebut sebagai LABA ya. Jadi long acting beta-2 agonis. Ini durasi kerjanya hampir 12 jam ya. Ini tidak digunakan untuk serangan. Nah, indikasinya nanti digunakan sebagai kombinasi obat pengontrol asma dengan kortikosteroid inhalasi. Tadi di depan sudah disebutkan bahwa farmakoterapi asma ini ada dua ya, pengontrol dan pelega ya. Jadi untuk yang durasi kerja cepat dan singkat ini untuk pelega ya, untuk mengatasi serangan, sedangkan yang kerja lama masuk dalam kategori LABA ini digunakan sebagai obat pengontrol. Obat pengontrolnya pun dalam bentuk kombinasi, jadi dia tidak dipakai secara monoterapi, jadi digunakan sebagai kombinasi obat pengontrol
utama, yaitu kortikosteroid inhalasi. Nanti di belakang kita akan bahas. Oke, sekarang farmakokinetiknya. Jadi obat beta-2 agonis ini diabsorpsi minimal di saluran cerna, kemudian dia tidak melintasi blood-brain barrier, dimetabolisme secara ekstensif dalam hepar menjadi metabolit inaktif. Kemudian diekskresikan secara cepat melalui urin dan feses. Oke, bagaimana dengan efek sampingnya? Jadi, beta-2 agonis ini dapat menyebabkan hipoksimia ya. Ini akibat dari hipoksia pulmonari vasokonstriksi. Jadi ini efek sampingnya di pembuluh darahnya ya. Vaso ini pembuluh darah, konstriksi ini berarti dia volume lumen pembuluh darahnya dia menyempit. Kemudian bisa menyebabkan takikardi dan palpitasi, kemudian tremor. Dapat juga terjadi hipokalemia, ini akibat uptake ion kalium pada otot skeletal dan bisa terjadi dry mouth. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk beta-2 agonis terbutalin ini diberikan secara hati-hati ya pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler, kemudian kejang, diabetes mellitus, hipertensi, hipertiroidisme, ataupun hipokalemia. Nah, ini kalau kita bandingkan, misalnya jenis obat pelega tadi ya, ini salbutamol ini menghasilkan bronkodilatasi lebih besar dibandingkan dengan terbutalin pada awal pemberian, sehingga salbutamol ini sering digunakan pada tata laksana awal ya dari serangan asma. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa toleransi dapat terjadi pada terapi yang kontinu atau berkepanjangan. Maksud toleransi di sini biasanya pasien akan membutuhkan dosis yang lebih besar pada penggunaan yang kontinu. Sebagai contoh, misalnya pada saat dia mendapatkan serangan asma pada awal-awal kejadian, ya, dia hanya membutuhkan dosis 5 mg sebagai contoh. Nah, karena dia terus-menerus serangan asmanya itu tidak terkontrol sehingga dia terus mendapatkan serangan, maka di kemudian hari dia akan membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, ini disebabkan karena efek toleransi. Oke, berikut adalah contoh beberapa sediaan salbutamol ya. Ini adalah yang bentuk inhalasi. Ya, jadi di sini ada kaleng yang berisi obat gitu ya. Kemudian nanti ini ada device-nya. Kemudian ini nanti ini tutupnya ya, ini ditutup. Nah, nanti ketika dia ditekan, maka dia akan mengeluarkan sejumlah obat sesuai dengan yang tercantum di kemasan. Sebagai contoh ini 100 mikrogram per semprot. Artinya ketika satu kali tekan, ya satu kali semprot itu akan mengeluarkan 100 mikrogram. Jadi kalau pasien itu misalnya membutuhkan dosis 200 mikrogram, maka penulisan di resepnya adalah 2 kali semprot. Kemudian ini yang bentuk sediaan untuk inhalasi ya, jadi digunakan untuk nebulizer. Nebulizer itu adalah alat untuk menguapkan obat ya. Nanti di belakang ada penjelasannya mengenai nebulizer. Kemudian juga tersedia dalam bentuk oral, tetapi ingat ya, karena oral ini adalah perjalanannya cukup panjang, harus melewati saluran cerna dan sirkulasi sistemik pada akhirnya ke saluran nafas, sehingga ini tidak digunakan untuk kondisi darurat. Tablet ini ya. Kemudian ini ada juga contoh lain nebul ya. Ini sebagai contoh 2,5 mg per 2,5 mili. Artinya setiap 1 mili berarti dia mengandung 1 miligram. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan 1 miligram ya untuk nebulizernya, maka kita mengambil larutan itu sebanyak 1 mili. Kemudian ini contoh sediaan lainnya ya, ini bentuknya
seperti ini. Jadi nanti bisa diambil menggunakan pipet ya, diukur gitu ya. Menggunakan siring. Jadi jarum suntik itu kan ada ukurannya ya. Kita bisa mengambil cairan sesuai volume yang diinginkan menggunakan jarum suntik tadi. Kemudian ini yang bentuk sirup ya. Saya ingatkan lagi bahwa yang bentuk sediaan oral ini tidak digunakan untuk kondisi yang darurat. Kemudian ini sama juga bentuk ini. Jadi ada beberapa merek ya sediaan. Nah, kemudian ini juga bentuk sediaan inhalasi lainnya. Ini jadi yang perlu diperhatikan ini adalah konsentrasinya ya. Ini yang saya ingin jelaskan bahwa ini ada yang 0,1%, ada yang 0,083%. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan sebelum memberikan sediaan inhalasi. Jadi perlu dihitung terlebih dahulu berapa volume larutan yang harus diambil. Baik, berikut adalah contoh sediaan obat terbutalin. Di sini ada terbutalin kaplet 2,5 mg, artinya dalam satu kaplet ini kandungannya 2,5 mg terbutalin sulfat. Kaplet itu mirip dengan tablet ya. Hanya saja kaplet ini biasanya bentuk sediaannya lonjong. Kemudian di sini ada vial, kemudian ini ada ampul. Nah, kalau ampul ini biasanya untuk satu kali penggunaan, karena begitu ini dipatahkan kemasannya itu dia tidak dapat disambung lagi. Kalaupun disambung dengan plester ya tidak menjamin sterilitasnya. Sedangkan kalau vial ini bisa ya digunakan untuk beberapa kali penggunaan. Karena begitu ini tutup besinya ini dibuka, ini di dalamnya masih ada karetnya. Jadi biasanya mengambilnya menggunakan jarum suntik ya. Jarum suntiknya ditusukkan melalui karet tersebut, kemudian kita ambil larutannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ini ada sediaan sirup ya, ini sirup berarti pemberiannya oral. Kemudian ini ada contoh untuk nebulizing solution. Jadi ini bentuknya hampir seperti sirup ya, tetapi ini sediaannya adalah nebulizing solution. Jadi kalau ada nebulizing berarti dia dipakai untuk nebulizer. Jadi larutan yang nanti penggunaannya menggunakan alat nebulizer. Ini juga disertai dengan pipet ya, sehingga nanti kita mengambil volumenya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Ini kandungannya 2,5 mg per mili. Jadi kalau pasiennya butuh 5 mg, berarti kita ngambil volumenya adalah 2 mili. Ya. Kemudian ini yang sediaan Terbuheller, ya. Ini mirip dengan yang model inhalasi lainnya ya. Jadi mirip gitu penggunaannya. Kemudian ini dosisnya adalah 0,5 mg sekali semprot ya. Kemudian ini juga ada respul itu serbuk. Kemudian untuk sediaan Procaterol ini ada tablet, satu tabletnya ini ada tulisannya 0,05 mg atau 50 mikrogram. Kemudian ini yang bentuk inhalasi solution ya. Ini saya ambil contoh, di sini ada dua kemasan, ada kemasan yang 0,3 dan 0,5. Artinya dalam satu ini kemasan ini dia isinya adalah 0,3 mili setara dengan Procaterol 30 mikrogram. Sedangkan kalau yang sediaan 0,5 ini volumenya adalah 0,5 mili setara dengan 50 mikrogram. Nah, ini pemilihan sediaan ini penting sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya kalau kebutuhannya adalah
0,3 mili ya sebaiknya kalau ada sediaan ini kita pakai yang sediaan 0,3 mili karena kalau pakai ini ya akan ada sisa ya. Nah, sisanya itu juga kalau untuk dipakai lain hari juga sterilitasnya juga tidak terjamin. Kemudian ini bentuk inhalasi lainnya ya modelnya ya. Jadi model inhalasi itu bermacam-macam tergantung apa produsennya dia mendesain seperti apa. Tapi pada prinsipnya sekali tekan nanti akan dikeluarkan senyawa obatnya sesuai dosis yang tertera di kemasan. Jadi ini sebagai contoh sekali tekan ini mengandung 10 mikrogram prokaterol. Kemudian ini ada juga bentuk sediaan sirupnya. Sirup ini kandungannya adalah 25 mikrogram per 5 mili. Jadi kalau misalnya butuhnya adalah 50 mikrogram, maka dibutuhkan 10 mili atau setara dengan 2 CTH. Kemudian sediaan tilbuterol ini ada inhalasi, kemudian untuk yang level buterol ini juga ada inhalasi. Jadi mungkin sediaan bentuk sediaan ya itu perlu diupdate juga ya, nama-nama merek itu juga perlu diupdate karena hal yang biasa ketika suatu obat itu sudah tidak lagi diproduksi atau suatu obat itu ditarik dari peredaran karena misalnya menimbulkan efek samping yang cukup serius gitu. Jadi tetap kita perlu melakukan update mengenai obat-obat ya, terutama obat-obat yang merek ya di pasaran, apakah masih ada di negara ini ya. Jadi karena ini kan contohnya saya ambil dari internet, jadi bisa dari selain di luar di Indonesia. Jadi masing-masing negara itu mempunyai jenis obat yang dipasarkan masing-masing. Jadi tidak semua satu obat itu di semua negara boleh diedarkan karena masing-masing negara itu punya regulasi masing-masing. Oke. Kemudian ini contoh yang formoterol. Ini bentuk inhalasi ya, ini kandungannya setiap kali semprot ini ada 12 mikrogram. Nah, untuk yang perlu saya ingatkan untuk sediaan inhalasi itu karena kan kita nggak bisa setengah tekan itu nggak bisa ya, jadi kurang akurat. Jadi memang hanya satu tekan. Jadi sebisa mungkin dicari kemasan yang mendekati dari dosis yang dibutuhkan oleh pasien. Karena biasanya banyak sekali sediaan-sediaan. Misalnya kalau tersedia sebagai contoh 50 mikrogram, ya ada sediaan 20 mikrogram ya. Dan yang dibutuhkan oleh pasien adalah 20 mikrogram. Maka kita cari yang sediaannya sekali tekan adalah 20 mikrogram. Jangan diberikan yang 50 mikrogram. Karena kan walaupun penekanannya itu dikira-kira ya, kan berarti kalau ditekan full itu satu semprot gitu ya misalnya. Berarti kalau misalnya saya butuh setengah semprot, saya tekan separuhnya. Nah itu kan kita tidak bisa berasumsi seperti itu. Nah ini contoh misalnya ada juga yang sediaannya kombinasi ya, ini berarti kombinasi budesonid dan formoterol. Nah ini ada yang dosisnya ini ada yang ini kalau per gini ini maksudnya berarti 320 mikrogram budesonid dan ini 9 mikrogram formoterol ya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau kombinasi ini ada dosis masing-masing tertera. Nah, kita tinggal kebutuhan untuk pasiennya berapa, kita pilih sediaan yang sesuai. Kemudian ini sediaan salmeterol, ini diskus ya. Diskus ini inhalasi. Jadi nanti kalau inhalasi itu ada beberapa model ya. Ada yang method dose, fixed method dose, ada yang diskus, ada yang turbohaler, dan sebagainya. Kemudian ini juga inhalasi ya. Ini inhalasi, ini inhalasi, ini inhalasi juga. Ini ada yang bentuk sediaannya kombinasi ya. Salmeterol. Salmeterol itu adalah beta-2 agonis, sedangkan flutikason dan tadi yang budesonid itu adalah golongan kortikosteroid. Jadi ini adalah
tadi saya sampaikan bahwa yang LABA, long acting beta 2 agonis ini biasanya dalam bentuk kombinasi dengan kortikosteroid. Jadi ini kortikosteroid ya, fluticasone ini kortikosteroid. Kalau ini tulisannya di sini hanya salmeterol ya, berarti dia dalam bentuk kombinasi tunggal. Sorry, bukan kombinasi ya, tapi dalam bentuk tunggal. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai obat golongan bronkodilator yang kedua, yaitu antikolinergik. Jadi, bagaimana cara kerja dari antikolinergik? Jadi masih kita ingat kembali ya tadi, ini ada struktur dari bronkus, di mana di situ ada otot bronkus. Kalau yang sebelumnya itu secara fisiologis adalah adrenalin itu menyebabkan bronkodilatasi. Nah, kalau senyawa kolinergik atau asetilkolin itu dia justru menyebabkan bronkokonstriksi. Ya, secara fisiologis asetilkolin ketika berikatan, jadi ini adalah saraf parasimpatis ya, dia mengeluarkan asetilkolin. Nah, di otot bronkus itu ada reseptor asetilkolin ya. Jadi ada reseptor asetilkolin di situ. Nah, ketika asetilkolin berikatan dengan reseptornya, itu akan menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, sehingga pengobatannya adalah antikolinergik ya. Jadi ini antikolinergik ini ya, ini yang merah ini antikolinergik, dia berikatan. Sehingga ketika reseptornya ini sudah diikat ya, tentu saja yang asetilkolinnya tidak lagi bisa berikatan ya. Jadi tidak, istilahnya antikolinergik itu obat yang berfungsi mencegah asetilkolin itu menyebabkan bronkokonstriksi gitu ya. Jadi kan bisa dibayangkan pada penderita asma yang dia volume lumen bronkusnya itu sudah kecil ya, ketika asetilkolin itu bekerja, tentu saja dia akan menyebabkan konstriksi ya, bronkokonstriksi, sehingga akan lebih memperkecil lumen dari bronkusnya, sehingga hal itu perlu dicegah dengan cara pemberian antikolinergik. Ya, oke. Nah, apa saja obat yang termasuk bronkodilator antikolinergik? Jadi sebenarnya antikolinergik itu ada banyak ya. Tetapi di sini antikolinergik yang mempunyai efek bronkodilator yang digunakan pada terapi terapi bronkokonstriksi ini adalah ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Ya, hanya ada dua yang digunakan di sini untuk saat ini. Nah, antikolinergik ini tidak seefektif beta 2 agonis karena memang dari segi fisiologisnya rangsangan simpatis itu lebih kuat dibandingkan dengan rangsangan parasimpatis. Ya, sehingga antikolinergik ini hanya sebagai obat tambahan bronkodilator pada pasien asma yang tidak terkontrol dengan beta 2 agonis. Jadi sebagai contoh misalnya tadi terjadi toleransi dengan beta 2 agonis ya. Kita mau naikin dosis gitu ya, beta 2 agonisnya, takut efek sampingnya itu semakin besar. Nah, kita bisa tambahkan dengan antikolinergik. Jadi untuk mendapatkan efek yang lebih kuat tetapi dengan meminimalkan efek samping dari beta 2 agonis pada dosis yang lebih tinggi. Sebagai contoh seperti itu. Nah, tetapi itu pada penderita asma ya, jadi sebagai terapi kombinasi. Tetapi di sini di salah satu textbook farmakologi disebutkan bahwa pada kasus PPOK ya,
atau penyakit paru obstruktif kronik, ini antikolinergik itu sama efektifnya ya, atau bahkan ada yang menyebutkan superior dibandingkan dengan beta 2 agonis, jadi setara. Kalau di penderita asma, beta 2 agonis itu lebih superior. Ya, tetapi pada penderita PPOK, antikolinergik itu seefektif, jadi selevel gitu efektivitasnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, pada misalnya ini adalah pada orang normal, kemudian di sini ada nervus vagus akan mengeluarkan asetilkolin ya. Sedangkan kalau pada penderita chronic obstructive paru disease ya, atau PPOK, ini dia sangat terkonstriksi. Jadi pengaruh asetilkolinnya itu lebih kuat gitu. Sehingga ketika diberikan antikolinergik, muskarinik antagonis, jadi reseptor yang ada di reseptor kolinergik yang ada di saluran nafas itu muskarinik ya. Makanya ini disebut juga muskarinik antagonis, antikolinergik atau muskarinik antagonis sama. Nah, ini ternyata dia efeknya itu bisa ya memperlebar lumennya. Nah, ini makanya disebutkan dia seefektif ya dengan beta 2 agonis. Kalau dilihat seperti ini. Nah, bagaimana profil farmakokinetiknya? Jadi onset kerjanya relatif lambat ya, 30 hingga 60 menit setelah inhalasi. Kemudian durasi kerjanya ini dapat bertahan hingga 6 hingga 8 jam. Nah, ini untuk rekomendasinya ini bisa diberikan method dose inhalation ya, diberikan secara teratur 3 hingga 4 kali sehari daripada intermittent jika perlu. Jadi ini untuk mendapatkan efek yang optimal itu dianjurkan pemberiannya itu rutin ya, walaupun tidak sedang tanda kutip itu serangan gitu ya. Kalau daripada intermittent itu kan maksudnya kalau intermittent itu kan jika diperlukan atau jika sesak gitu ya. Tapi ini kalau pemberiannya rutin ini mas justru responnya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang intermittent. Kemudian untuk bedanya ipratropium dan tiotropium, ini kalau untuk tiotropium ini dia long acting ya. Jadi cukup pemberiannya itu 1 kali sehari sehingga ini pada pasien PPOK lebih dipilih ya. Karena kan prinsipnya kalau pemberiannya itu 1 kali sehari itu akan lebih praktis. Kemudian ini contoh bentuk sediaan yang ipratropium bromida. Ini sediaan untuk solution for inhalasi ya. Ini juga untuk inhalasi. Kemudian ini ada kadarnya, ini 0,5 mg per 2,5 mili. Kemudian kalau ini malah 250 mikrogram per 2 mili. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan ya mengenai sediaannya. Kemudian juga untuk inhalasi solution. Kemudian ini yang inhalasi aerosol ya. Jadi ini ditekan nanti ya, keluar obatnya. Ini kandungannya misalnya 17 mikrogram sekali tekan. Kemudian ini ada solution for inhalasi juga, ini kandungannya 500 mikrogram per 2 mili. Nah, ini kan sebenarnya ini yang perlu kalian perhatikan. Ini yang ini 250 mikrogram, ini yang 500 mikrogram. Jadi kalau misalnya kita butuh 250 mikrogram, maka kalau kita memilih sediaan ini kita butuh 2 mili. Ya. Ya kan? Sedangkan kalau kita pakai sediaan ini, maka kita cukup 1 mili saja yang diambil. Oke. Kemudian ini juga ada masih banyak ya. Ini ada yang bentuk sediaan kombinasi, misalnya levosalbutamol dengan ipratropium bromida. Ini untuk respirator solution ya, jadi untuk nebul. Kemudian ini yang bentuk aerosol. Ini bentuk kombinasi juga, fenoterol dan ipratropium bromida.
Kemudian ini untuk solution for inhalasi ini untuk nebulizer ya. Ini kalau kalian lihat ini ada yang tulisannya India ya, karena ini kan saya ambil, ini ada USA juga saya ambil dari internet ya. Ini untuk contoh-contoh aja, sedangkan kalau sekali lagi ya, di setiap negara itu dia pemasaran obatnya berbeda-beda tergantung dari regulasi masing-masing negara. Kemudian ini sediaan tiotropium ya, ini ada sediaan powder for inhalasi ya, di dalam kapsul. Ini kapsul, di dalamnya itu ada inhalasi. Ini harus ada alatnya ya, ini kan kalau dibaca only for inhalation with device ya, jadi ada alatnya. Kemudian, nah ini biasanya maksudnya kayak gini nih alatnya gitu ya. Kemudian ini serbuk obatnya. Kemudian ini yang inhaler ini ya. Biasanya ini istilahnya inhaler gini nih. Ini sekali tekan ini kandungannya 2,5 mikrogram ya. Spray. Nah ini kalau tulisannya kan for oral inhalation. Jadi nanti kalau kita lihat ya, walaupun dia inhalasi tapi bukan berarti terus dihirup lewat hidung gitu ya. Nanti kalau di belakang kita lihat cara pemakaiannya ya, itu sebagian besar malah justru melalui oral atau mulut ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah golongan bronkodilator. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah derivat santin ya. Jadi derivat santin di sini apa saja sih yang termasuk obat bronkodilator? Itu ada teofilin dan aminofilin ya. Nah, bagaimana cara kerja teofilin ataupun aminofilin ini ya? Jadi mekanisme kerjanya ini belum jelas secara pasti. Ada beberapa asumsi ya yang telah dibuktikan, beberapa telah dibuktikan dengan uji in vitro maupun in vivo. Ini bahwa dia dapat menginhibisi secara minimal fosfodiesterase secara non-selektif. Kemudian bersifat adenosin reseptor antagonis, kemudian menyebabkan pelepasan interleukin 10 yang merupakan sitokin antiinflamasi, kemudian mencegah NF-kappa B ke nukleus untuk mengaktifkan transkripsi gen proinflamasi, kemudian meningkatkan katekolamin ya. Katekolamin ini adalah istilahnya bahan baku dari sintesis epinefrin atau adrenalin. Kemudian dia juga menghambat influx kalsium ke sel-sel inflamasi. Nah, farmakokinetik teofilin per oral ini diabsorpsi cepat dan sempurna dalam saluran cerna. Ini makanan berlemak diketahui dapat meningkatkan absorpsinya. Kemudian teofilin ini terikat protein plasma 56% ya pada dewasa, sedangkan kalau pada neonatus ini 36%. Nah, ini dapat menembus barrier plasenta dan disekresikan dalam ASI. Di metabolisme di HEPA ini salah satu enzim yang diketahui memetabolisme ini ada CYP1A2 dan diekskresikan melalui urin. Nah, teofilin ini adalah salah satu obat yang mempunyai interaksi obat yang cukup banyak ya. Ini jadi dia beberapa obat yang menghambat enzim CYP1A2 ini contohnya simetidin, ciprofloxacin, clarithromycin, erythromycin, fluxosamin, kemudian kontrasepsi hormonal, isoniazid, ketoconazole, ticlopidin, dan xylitol. Ini ketika dikombinasikan dengan teofilin ini dapat meningkatkan kadar daripada teofilin. Karena apa? Ya karena obat-obatan ini kan akan menghambat enzim CYP1A2 ya. Kemudian kebalikannya, kalau obat induser CYP1A2, contohnya carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, dan rifampicin, ini akan menurunkan kadar obat dari
teofilin, karena kalau induser kan berarti dia menginduksi, enzimnya akan semakin aktif ya, sehingga metabolisme obat semakin tinggi dan kadar obatnya akan turun karena semakin banyak obat yang dimetabolisme. Kemudian merokok juga diketahui dapat meningkatkan eliminasi obat ya. Kemudian activated curcle ini menghambat absorpsi. Kemudian dapat juga meningkatkan ekskresi dari litium. Litium ini adalah obat mood stabilizer ya, obat bipolar itu ya. Nah ini kalau dia meningkatkan ekskresinya berarti kan kadar litium di dalam darah akan lebih rendah. Kemudian obat anti tiroid ini diketahui dapat meningkatkan kadar tirofiling. Nah, berikut adalah hubungan kadar plasma teofilin dengan perbaikan fungsi saluran nafas ya. Jadi kadar plasma teofilin yang optimal itu ada 10 hingga 20 mg per liter di dalam darah untuk dapat menimbulkan perbaikan fungsi saluran nafas. Nah, sayangnya teofilin dan aminofilin itu mempunyai jendela terapi atau indeks terapi yang sempit. Jadi ketika dosisnya itu melewati batas maksimal ya, optimal, maka akan mudah terjadi toksisitas ya. Hal ini disebabkan karena adanya variasi ya pada proses eliminasinya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi clearance dari teofilin tadi sudah disebutkan di sebelumnya ya. Jadi semua interaksi obat itu tentu saja akan mempengaruhi proses daripada eliminasi obat. Ada satu hal yang di depan tadi ya, bahwa untuk golongan derivat santin itu kan dia masuk dalam kategori obat pelega ya. Tetapi ketika kita melihat tadi ya asumsi atau hipotesis dari dugaan mekanisme kerjanya tadi dia mempunyai efek antiinflamasi juga. Jadi golongan santin ini selain dia sebagai obat pelega atau bronkodilator, dia mempunyai efek tambahan ya. Efek tambahannya adalah antiinflamasi. Tetapi di sini karena dia punya efek antiinflamasi terus kita gunakan sebagai obat antiinflamasi, bukan seperti itu. Artinya dia hanya efek tambahan. Itu adalah apa ya istilahnya ya, kelebihan dari aminofilin ataupun teofilin. Oke, sekarang sediaan teofilin ini ada bentuk sirup ya. Kemudian ini kalau di sini dilihat 15 mili mengandung teofilinnya 130 mg ya. 15 mili itu kan berarti 1 sendok makan ya. Kemudian ini ada bentuk sediaan teofilin ya. 300 mg. Ini kalau SR ini biasanya slow release ya. Slow release itu lepas lambat ya. Jadi obat itu dikeluarkan secara continuous gitu ya. Ya ini mungkin untuk mengatasi lonjakan kadar obat ya, bisa jadi, atau bisa juga untuk ini efeknya dia jadi lebih panjang. Kemudian ada yang 150 mg. Kemudian retrat ini juga istilah untuk slow release ya. Kemudian, nah ini kalau yang obat bebasnya ini asmasolon ini ya, ini dia mengandung teofilin dan efedrin. Nah kalau kita lihat efedrin ini kan pernah kita bahas di dekongestan ya, tetapi kalau kita lihat lagi mekanisme kerjanya kan sebenarnya dia punya efedrin ini kan punya apa, berikatan juga dengan reseptor beta ya, beta 2 ya, sehingga beta 2 atau beta 1 sehingga dia punya efek tambahan di situ. Jadi bisa berfungsi seperti agonis dari beta 2 agonis. Kemudian ini sediaan aminofilin, ini ada yang ini botol ya, botol isinya tablet banyak, ini sekitar 100 tablet ini
satu tabletnya 200 mikrogram aminofilin. Kemudian ini ada, ini walaupun dia bentuknya botol ya, tapi dia isinya adalah tablet salut selaput gitu ya. Memang jadi kalau itu tadi kemasannya beda-beda, ada yang dia bentuknya strip, kalau ini dia dikemas dalam bentuk botol. Kemudian ini juga ada injeksi intravena ya, 24 mg per mili, ini sediaannya ampul. Kemudian ada juga yang 250 mg slow IV ya. Jadi ini biasanya kalau tulisannya slow IV itu beda dengan yang injeksi intravena biasa ya. Kan kalau injeksi intravena kita shoot gitu ya. Nah, kalau slow itu harus pelan-pelan, misalnya diinjeksikan dalam misalnya 10 menit, 15 menit. Nah, itu kan kalau nginjeksi pakai spuit yang biasa ya susah gitu ya. Nah, biasanya dia ada alat khusus ya, misalnya syringe pump itu dia kita bisa mengatur titrasi setiap menitnya itu dibutuhkan berapa dosisnya. Oke, selanjutnya adalah golongan bronkodilator adrenalin. Jadi adrenalin tadi di depan sudah dibahas ya sebenarnya, bahwa dia adalah senyawa endogen ya. Epinefrin, adrenalin adalah senyawa endogen yang memang disekresikan oleh saraf simpatis ya. Jadi kalau ini karena kita bicara obat, berarti ini adalah obat ya, senyawa sintetik, jadi dia agonis reseptor adrenergik. Tetapi adrenalin itu dia adrenergiknya itu reseptor adrenergiknya bukan hanya beta 2 ya, tetapi dia untuk semua reseptor adrenergik alfa dan beta dia bisa berikatan di situ. Nah, kalau kita lihat masing-masing ikatan adrenalin dengan reseptor ini punya efek yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dengan alfa 1 itu menyebabkan vasokonstriksi, kemudian peningkatan tahanan perifer, peningkatan tekanan darah, midriasis, ya. Kemudian ini sphincter kandung kemih ya, ini meningkat. Kemudian kalau di alfa 2 ini juga punya efek menginhibisi pelepasan asetilkolin, kemudian menginhibisi pelepasan insulin. Nah, kalau di beta 2 ini menyebabkan takikardi, peningkatan kontraktilitas otot jantung, ya, kemudian peningkatan pelepasan renin. Nah, kalau di beta 2 ya ini jadi vasodilatasi, kemudian penurunan tahanan perifer, bronkodilatasi. Nah, ini efek yang kita inginkan pada penderita bronkokonstriksi ya. Kemudian peningkatan glikogenolisis ya pada otot dan pada hepa. Nah, ini kalau kita lihat ini sebagai contoh, misalnya alfa 1 dan beta 2 ini kan sebenarnya berlawanan ya. Itulah sebenarnya kalau nanti kita pelajari bahwa di fungsi tubuh kita itu semuanya di-maintain seimbang, makanya disebut homeostasis gitu ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai konstriksi, ada yang berfungsi sebagai dilator. Nah, adrenalin ini digunakan pada kasus kegawatan ya, karena dia kan fungsinya bekerja pada semua reseptor ya. Biasanya misalnya digunakan pada kondisi shock anafilaktik gitu ya, kegawatan. Nah, itu bisa digunakan. Atau misalnya pada penderita serangan asma juga, kondisi darurat ya, yang mengancam jiwa, tidak ada nebulizer, tidak ada apa-apa, yang ada adrenalin, itu kita bisa berikan. Nah, ini dosis bisa diberikan 0,01 mg per kilogram berat badan, diinjeksikan secara subkutan. Jadi kalau ini berarti kira-kira harus tahu ya berat badannya berapa, sehingga volume yang dibutuhkan berapa. Nah, ini onsetnya cepat. Kemudian tadi ya, karena dia bisa berikatan pada reseptor alfa dan beta, maka dia sifatnya adalah non-selektif. Kemudian, nah ini indikasinya shock anafilaktik, kemudian mengurangi bronkospasma dan vasodilatasi. Nah, ini kalau
Jadi kalau di adrenalin, pemberian adrenalin itu dapat diulang ya. Ini sebagai contoh pada dewasa ini dapat diulang hingga dosis totalnya itu 0, mg. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus mempertimbangkan tadi ya, pemberian obat itu harus mempertimbangkan efek samping seminimal mungkin dan efektivitas seoptimal mungkin. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Ini bentuk sediaan vial, ini bentuk sediaan ampul ya. Ini sebagai contoh yang bentuk sediaan vial ini adrenalin ya, atau ya disebut epinefrin juga. Ini 1 mg 1/1000. Ini volumenya adalah 1 mili ya. Nah, selanjutnya adalah obat pengontrol ya. Kalau obat pelega itu tadi digunakan pada saat serangan asma ya. Sedangkan kalau obat pengontrol ini digunakan untuk mengatasi proses inflamasi. Pada pertemuan materi mengenai anti alergi itu kan sudah disampaikan bahwa inflamasi itu diawali dengan inflamasi akut, kemudian dia dapat berlanjut menjadi inflamasi kronis. Nah, inflamasi akut itu adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Sedangkan kalau inflamasi inflamasi kronis itu akan menimbulkan perubahan-perubahan struktur fungsi dari jaringan yang terkena inflamasi tadi dan tentu saja akan mengganggu fungsi dari tubuh. Nah, obat pengontrol ini tujuannya adalah untuk mengontrol proses inflamasi yang terjadi, inflamasi kronis yang telah terjadi sehingga tidak semakin progresif. Berikut adalah obat pengontrol yang dipakai pada asma bronkial. Yang pertama adalah kortikosteroid intranasal ya. Jadi yang dipilih sediaan intranasal. Kemudian agonis beta 2 kerja panjang, leukotriene modifier, teofilin lepas lambat, antibodi monoklonal imunoglobulin E, dan mast cell stabilizer. Jadi untuk beberapa materi sudah dijelaskan pada pertemuan materi anti alergi, jadi dapat dilihat kembali. Kemudian untuk teofilin lepas lambat ini karena dia mempunyai efek antiinflamasi ya, jadi memang digunakan sebagai obat pengontrol. Tetapi dipilih sediaan yang lepas lambat karena untuk pengontrolan inflamasi itu dibutuhkan durasi kerja obat yang relatif lebih panjang. Baik, berikutnya adalah mengenai bentuk sediaan yang dipilih. Pada pasien asma bronkial, bentuk sediaan yang dipilih adalah inhalasi. Kenapa inhalasi? Apa kelebihan dari pemberian inhalasi? Pemberian inhalasi ini mempunyai dua kelebihan. Yang pertama adalah onset kerja yang cepat dan efek samping sistemik yang minimal. Onset kerja cepat karena obat langsung menuju ke saluran nafas yang ingin diatasi permasalahannya, apakah itu bronkokonstriksi ataupun inflamasi yang terjadi. Efek samping sistemik minimal karena obat sebagian besar atau dalam kadar yang lebih tinggi berada di saluran nafas, sehingga hanya sedikit kadar obat yang dapat terdistribusi ke sirkulasi sistemik. Berikut kita lihat, ketika obat diberikan secara inhalasi, maka obat itu akan terdistribusi di saluran nafas ya. Sebagian kecil obat juga dapat terdistribusi melalui pembuluh darah yang berada di sekitar jaringan saluran nafas. Nah, obat yang terdistribusi secara sistemik tersebut dapat menimbulkan efek samping.
tingginya atau besar kecilnya efek samping akan dipengaruhi oleh jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pemberian kortikosteroid ya. Di materi sebelumnya juga sudah dibahas bahwa kortikosteroid ini adalah salah satu obat yang efek sampingnya cukup banyak ya, terutama pada penggunaan jangka panjang. Nah, sedangkan kalau obat pengontrol pada penderita asma, kortikosteroid itu sudah pasti akan digunakan dalam jangka panjang ya, sampai proses inflamasi itu dapat terkontrol. Nah, ini pada pasien anak-anak, ini pertumbuhan perlu dimonitoring ya, karena dia ada efek terhadap pertumbuhan anak. Kemudian pada pasien diabetes juga perlu dimonitoring terkait kadar glukosa darahnya ya, karena kortikosteroid itu efek sampingnya dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Kemudian pada penderita hipertensi juga, karena kortikosteroid ini efek samping jangka panjangnya dapat meningkatkan tekanan darah. Kemudian untuk ibu menyusui, ini kortikosteroid ini dapat diekskresi dalam ASI dalam jumlah yang cukup signifikan ya. Jadi ini pada dosis pemberian lebih dari 20 mg per hari dengan prednisolon oral ya. Ini cukup di kadar di dalam ASI cukup signifikan, sehingga menyusui sebaiknya 4 jam setelah konsumsi obat ya, setelah atau sebelum. Kemudian untuk ibu hamil ini sebaiknya dipilih sediaan inhalasi ya untuk meminimalkan efek sistemik. Kemudian ini beclomethasone dan budesonide ini telah dipakai secara luas. Nah, ini kalau penggunaan jangka panjang ini juga selain efek samping pada ibu, ini efek samping pada janin juga perlu dimonitoring. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.